Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa aminuhu ala wahyihi arsalahu kafatan linnasi basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allahi bi'idhnihi wa sirajan munira balagha risalata wa adda al-amanah wa nasaha al-ummata wa jahada fillahi haqqa jihadih wa abada rabbahu hatta atahul yaqinu salawatullah wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihadyihi wastanna bisunnatihi wa sara ala nahjihi ila yaumiddin amma ba'd. Akhawati fillah azzani Allahu wa iyyakunna. Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, kita memuji Allah tabaraka wa ta'ala karena memang dialah Allah ahlus sana, Allah yang berhak dan yang memiliki hak untuk dipuji. Karena memuji itu artinya menyebut kebaikan-kebaikan dan mengakui kesempurnaan-kesempurnaan. Dan tentu pemilik mutlak dari semua kebaikan dan kesempurnaan, tentu pemilik mutlak dari semua kebaikan dan kesempurnaan hanyalah Allah Azza wa Jalla, yang karenanya kita memuji Allah. Kendati pun demikian, sebanyak apapun pujian kita kepada Allah, sebaik apapun pujian kita kepada Allah, maka belumlah sepadan setara dengan hak Allah untuk dipuji. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika wa bimu'afatika min uqubatika wa bika minka. Apa kalimat berikutnya? La nukhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma inna na'udzu biridhaka min sakhatika. Ya Allah, kami memohon perlindungan kepadamu dengan ridhamu dari murkamu. Siapa yang Allah ridhai, tak akan pernah Allah murkai. Wa bimu'afatika min uqubatika, dan kami berlindung kepadamu dengan ampunanmu dari azabmu. Siapa yang Allah ampuni tak akan pernah diazab oleh Allah. Wa bika minka, dan berlindung kepadamu darimu. Apa kalimat berikutnya? La nukhsi sana'an 'alaika. Kami tak mampu entah seberapa banyak pujian yang kami harus memuji diri Allah. Anta kama asnaita 'ala nafsik, sebagaimana engkau telah memuji dirimu. Kemudian kita juga kita memuji Allah juga sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kembali kita dimudahkan Allah untuk bisa meluangkan waktu sejenak bermujalasah, duduk bersama di majelis ilmu yang mulia ini. Tentu harap dan doa kiranya Allah akan senantiasa pertemukan kita di dalam limpahan rahmatnya dan pisahkan kita pun dengan memperoleh ampunannya. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an marhuma wa tafarruqana ba'dahu tafarruqan ma'suma.
Ibu-ibu yang saya hormati dan yang saya muliakan, di kesempatan yang berbahagia ini, dengan kita beristi'anah kepada Allah, yakni memohon pertolongan dan berharap kemudahan darinya, mari kita lanjutkan telaah kita, yakni kitab Minhajul Muslim. Artinya, jalan yang ditempuh oleh seorang Muslim. Kitab ini disusun oleh Fadilatul Syekh Abu Bakar Jabir Al-Jazairi rahimahullahu ta'ala. Dan kita lanjutkan yaitu Al-Faslus Salif min bab Al-Falis. Kita masuk pasal yang ketiga dari bab yang ketiga, yaitu fi khuluqit tawakkuli 'ala Allah Ta'ala, tentang sifat yaitu tawakal kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Wal i'timadu 'ala nafsi, dan bagaimana ukuran kita bersandar kepada diri sendiri. Nanti dijelaskan. Penulis kitab ini mengawali uraian pada pasal ketiga ini dengan mengatakan al-muslimu la yara at-tawakkul 'ala Allah Ta'ala fi jami'i a'malihi wajiban khuluqiyan fahasb, bal yarahu faridatan diniyan. Beliau mengawali uraian pada pasal ini dengan mengatakan seorang muslim dan atau muslimah tidak melihat sifat tawakal kepada Allah di setiap amal dan usahanya itu hanya sebatas kewajiban yang merupakan akhlak, perangai. Artinya tidak subjektif, bukan hanya mengikuti perasaan. Lebih dari itu, tawakal kepada Allah merupakan fardhatan diniyatan, merupakan tuntutan agama kita. Jadi tawakal itu merupakan satu keniscayaan, kemutlakan seorang muslimah. Itu tuntutan agama. Tadi dibacakan ayat yang begitu indah. Ya, wa ma lana alla natawakkala 'ala Allah. Mengapa tidak kami bertawakal kepada Allah? Ujung surat ini dibaca. Mengapa kami tidak bertawakal kepada Allah? Wa qad hadana subulana. Sedangkan Allah telah menunjukkan jalan lurus untuk kami. Wa sabarna ala ma adzaitumuna, dan kami diberi Allah kesabaran atas apapun yang kalian sakiti kami dengannya. Wa 'alallahi falyatawakkalul mutawakkilun, dan hanya kepada Allah lah semestinya orang-orang bertawakal berserah diri kepadanya. Masya Allah, ayat yang indah. Jadi tawakal merupakan kewajiban yang bersifat diniyah, bukan sekedar wajibatan khuluqiyan, bukan. Ya, kayak beginilah paling gampang. Kenapa sih ibu infak sedekah? Kalau ibu mengatakan saya itu melihat orang miskin itu kasihan, Pak. Itu namanya khuluqiyan, hanya akhlak, hanya perasaan. Semestinya kita infak itu adalah tuntutan agama kita. Perintah Allah bukan. Berbuat baik sekalipun jangan karena dorongan rasa. Kenapa ibu ngaji pagi-pagi datang kemari? Saya itu kalau nggak ngaji gimana Ustaz ya? Loh, Masya Allah. Ini tuntutan agama kita. Ya. Jadi berbuat baik saja jangan hanya semata karena mengikuti intuisi perasaan kita, tapi ini tuntutan agama. Kewajiban seorang muslim dan muslimah. Gitu. Bahkan ia menganggap tawakal itu merupakan aqidatan Islamiyah, merupakan dasar keyakinan orang itu terhadap agamanya. Ya. Kenapa demikian? Wa dzalika li amrillahi ta'ala. Masya Allah. Karena yang demikian itu merupakan perintah Allah. Jadi kalau ibu ngaji kenapa? Lagi pengen. Bukan, ini perintah Allah. Kenapa sholat? Lagi enak saja pengen sholat. Bukan, itu perintah
Allah. Yang namanya perintah, suka nggak suka harus dikerjakan. Tau'an wa karhan. Senang atau nggak senang? Itu ibadah. Ya. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 23. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallah, dan kepada Allah lah fatawakkalu, berserah dirilah kalian. In kuntum mu'minin, bila kalian benar-benar beriman kepada Allah. Apa yang Ibu tangkap dari kalimat ini? Tawakal merupakan cerminan iman kepada Allah. Andai kita nggak bertawakal, iman sekedar pengakuan. Jadi konsekuensi iman itu adalah tawakal kepada Allah. Maka Allah mengatakan in kuntum, ya, mukminin, itu pun bila engkau memang beriman kepada Allah. Jadi merupakan satu kemutlakan, keniscayaan tawakal itu. Termasuk firman Allah surat Ali Imran 123. Wa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Dan kepada Allah lah orang-orang beriman itu hendaknya berserah diri, bersandar harap. Fadilatul Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, apa sih tawakal itu? Jadi jangan diartikan berserah diri semata gitu. Apa sih maksudnya? Perlu tafsil, perlu rincian. Beliau mengatakan at-tawakkulu 'ala Allah. Tawakal kepada artinya i'timadul qalbi 'ala Allah fi khusulil matlubi wa daf'il makrubi. Yaitu bersandar hati, bergantung harap dan keinginan kepada Allah. Untuk apa? Fi khusulil matlubi, untuk diperoleh apa yang diinginkan. Kita itu punya keinginan, punya harapan. Ingin selalu sehat, ingin hidup berkecukupan. Kepada siapa bersandar harap itu? Kepada Allah. Atau daf'ul makrubi, bersandar kepada Allah untuk dihilangkan sesuatu yang tidak kita inginkan. Nggak pengen sakit, karena sakit susah, nggak bisa ibadah dengan sempurna, gitu. Atau nggak mau jadi orang miskin susah, nanti saya repot nyari duit, nggak sempat ibadah. Kepada siapa berharap? Kepada Allah. Itulah mana tawakal. Ya. Oleh karena itu, sifat tawakal yang mutlak seorang muslim muslimah adalah 'alallahi subhanahu wa ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, juz'an min aqidatil mu'min billah. Itu merupakan bagian utama dari akidah seorang mukmin kepada Allah. Jadi termasuk kalau kita mengucapkan raditu billahi rabbah, itu boleh diartikan lebih luas lagi. Jangan aku ridho Allah sebagai Rabbku. Dalam hal apa kita ridho kepada Allah? Termasuk ridho bersandar harap hanya kepada Allah. Ridho atas semua ketentuan Allah. Jadi kita belajar memahami kata itu diurai secara tafsilat rinci gitu, supaya jelas. Jadi jangan verbal, hanya umum saja. Ya. Dan seorang muslim dengan demikian tunduk dan patuh kepada Allah bitawakkuli alaih, dengan sepenuh kepasrahan hati dan jiwa kepada Allah. Wal itrahul kamil baina yaday. Al itrah itu makna asalnya melemparkan. Nah, menarik bahasa Arab itu. Al itrah dari kata taraha yatrahu, mencampakkan. Al itrah di sini maknanya sujud simpuh dan berserah diri dengan sempurna di hadapan Allah. Ada istilah ulama disebut dengan istilah inkisarul qalbi. Masya Allah. Ulama menyebut dengan istilah lainnya apa? Inkisarul qalbi. Remuknya hati di hadapan Allah.
Ibu, kalau saya misalnya pegang gelas, ini gelas kaca, saya pegang, kemudian saya lemparkan, itu dilemparkan ke lantai. Apa yang Ibu lihat? Hancur berantakan. Nggak lagi berbentuk gelas, tapi serpian kaca. Itu namanya ingkisar remuk. Hati kita di depan Allah ketika sujud, ketika ibadah, harus seperti itu. Merasa hina, nggak ada apa-apa di depan Allah. Maka orang yang ibadah, yang merupakan perintah Allah, tapi sombong, seolah memberikan profit keuntungan bagi Allah, Allah tolak ibadah orang itu. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Surat Ghafir 60. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dalam ibadah kepadaku akan masuk neraka dengan hina. Jadi kalau kita menghinakan diri di depan Allah itu, dimuliakan kita oleh Allah. Tapi kalau kita menyombongkan diri di depan Allah, justru dihinakan oleh Allah. Saya ulang lagi, kalau kita menghinakan diri di depan Allah, kita dimuliakan oleh Allah. Allah muliakan kita. Tapi kalau kita menyombongkan diri, menganggap mulia di depan Allah, sehingga angkuh sombong, Allah justru hinakan kita. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Dan lebih dari itu, seorang muslim tidak memahami makna tawakal itu sebagaimana orang-orang yang jahil terhadap Islam memahami makna tawakal. Jadi banyak orang salah persepsi tentang tawakal itu. Tidak pula memahami tawakal sebagaimana dipahami orang-orang yang membenci, memusuhi akidah Islam, akidah kaum muslimin. Apa yang mereka pahami tentang tawakal? Bahwa mereka memahami tawakal, ini orang jahil terhadap tawakal, yang tidak mau mengambil pemahaman daripada Rasulullah SAW, mengikuti perasaannya sendiri. Mereka memahami tawakal adalah mujarradu kalimatin taluqwa al-alsun. Tawakal itu bagi mereka sekedar kata yang diucap dengan lisan. Ya. Yang tidak difahami oleh hatinya. Hatinya nggak paham. Ini orang jahil kalau begitu. Coba mohon maaf kalau ibu sholat mengucapkan kalimat ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu diucapkan lisan kita. Apakah hati kita memahami makna kalimat itu? Dan membekas dari kita kalau kita ucap itu. Hanya kepadamu ya Allah. Na'budu, tunduk dan patuh. Kami tunduk patuhnya kepadamu ya Allah. Dan hanya padamu pula kami meminta pertolongan. Yakin itu bisa diamalkan di luar sholat kita. Khawatirnya itu kalimat hanya diucap dengan lisan, hati nggak paham. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjuki kami jalan yang lurus. Minta apa sih? Takutnya hanya lisan mengucap, hati nggak paham. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Jalan orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka ya Allah. Para nabi, para siddiqin, para syuhada, para shalihin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukan jalan orang yang kau murkai yang kami minta ya Allah. Bukan pula jalan orang kau sesatkan. Udah gitu ditutup dengan kalimat amin. Apa artinya? Allah mastajib, ya Allah perkenankan doa kami. Itu kalimat sadar nggak diucap? Habis sholat, jual dirinya kayak orang-orang Yahudi, menghalalkan semua cara. Masya Allah, lu tadi ngomong apa dalam sholat? Ini yang kita khawatirkan, tawakal. Hanya kalimat diucap dengan lisan. Taubat, diucap dengan lisan. Taubat itu bukan hanya kata yang diucap dengan lisan. Butuh dipahami apa itu taubat. Tawakal juga begitu, hanya kata yang diucap oleh lisan, tapi tidak mengerti dan tidak memahami. Wa tataharraku biyasyafah.
wala tafqahuwa al-uqul. Bukan tawakal itu sekedar kalimat yang diucap oleh bibir, hanya gerakan bibir saya. Tawakal. Ya. Tapi nggak bisa dimengerti oleh akal. Tawakal itu apa? Bukan begitu. Ya. Au huwa nadbul asbab. Ada orang yang tawakal itu adalah nadbul asbab. Menghilangkan sebab-sebab. Ibu, kenapa nggak bekerja nyari nafkah? Oh, saya mau tawakal kepada Allah. Lah. Menafikan apa? Sebab. Dengan dalil itu tawakal. Masya Allah. Ya. Jadi nadbul asbab itu membuang, mencampakkan sebab-sebab atau ikhtiar. Wa tarkul amali, meninggalkan usaha, nggak beramal. Dengan dalil tawakal. Bahkan saya pernah di satu perusahaan itu ada ikhwan yang bertanya, Ustaz, teman ana bilang orang yang bekerja itu kurang tawakal kepada Allah. Masya Allah. Saya bilang, itu teman antum kerja atau tidak? Tidak. Ah, itu menghibur hati saja. Itu menutupi kelemahan saja. Hah? Bagaimana dikatakan bekerja ikhtiar merupakan kurang tawakal? Al-Imam Abu Abdillah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Beliau mengatakan justru amal usaha ikhtiar merupakan penyempurna tawakal. Bukan mengurangi tawakal, justru menyempurnakan tawakal. Coba ingat firman Allah di ujung surat Al-Jumu'ah. Wa idza qudiyatis salatu, apabila salat Jumat telah dilaksanakan, selesai, khatib turun dari mimbar, imam sudah selesai salat 2 rakaat Jumat. Apa perintah Allah? Fantashiru fil ardi. Al-amru bil intishar. Apa itu intishar? Pergilah kalian ke berbagai penjuru di bumi ini. Jangan tetap di masjid. Karyawan kembali ke tempat kerjanya, pegawai kembali ke kantornya, pedagang kembali buka lapak dagangannya, petani sana kembali ke sawah, ke ladang. Itu perintah Allah. Untuk apa? Wabtaghu min fadlillah. Wabtaghu itu perintah ketiga untuk mencari. Wabtaghu, carilah karunia Allah, dapatkan rezeki Allah. Disuruh mencari. Kan Allah tidak mengatakan wa idza qudiyatis salatu. Ya. Kalau salat Jumat sudah dikerjakan. Kan Allah nggak mengatakan fantadiru, ya. Min fadlillah, tunggulah anugerah Allah. Kan enggak disuruh nunggu. Rizki itu bukan ditunggu, dicari, diikhtiarkan. Gimana? Jadi orang yang jahil terhadap tawakal adalah apa? Nabdzul asbab, mencampakkan sebab-sebab, meninggalkan amal perbuatan. Wal qanu'u war ridha bil hauni wad duni. Ini bahasa penulis kitab ini. Dan dia merasa qanu', merasa puas. Dan ridha, menerima bil hauni wad duni, dengan yang ada walaupun tak punya apa-apa. Masya Allah. Al-haun itu ya apa yang ada lah. Orang Jawa menyebut nerimo ing pandum. Udah nggak usah neko-neko lah. Masya Allah. Jadi menerima apa adanya walaupun nggak punya apa-apa. Orang mengatakan, ya biarkan hidup ini seperti air mengalir. Apa? Air mengalir. Memang sunnatullah air itu mengalir. Dari mana Ibu? Dari atas ke bawah. Tapi bisa dibelokin itu air itu, bisa dibelokin. Bahkan sekarang bisa dinaikkan dari bawah ke atas. Bisa air itu. Jadi jangan dibiarkan dia mengalir. Bisa dibendung, bisa dialihkan. Itulah ikhtiar. Saya miskin, nggak punya apa, mungkin takdir saya seperti ini. Pernah bekerja apa gitu? Usah? Enggak lah. Ini keliru tawakalnya. Saya mungkin takdir saya jadi orang bodoh, nggak tahu apa-apa. Pernah sekolah, pernah belajar? Enggak. Loh, ya salah dong.
Mau meninggalkan ikhtiar sebab kok. Hah? Dulu kita sekolah SD sih diajarin guru kita, hemat, pangkal kaya, rajin, pangkal pandai. Jelas kok. Ada sebab dan ada akibat. Lakukan sebab dulu. Selebihnya tawakal kepada Allah. Ya mungkin usaha kita tidak menghasilkan, boleh jadi. Tapi paling tidak kita sudah melakukan apa? Kewajiban kita berikhtiar. Jangan menafikan ikhtiar. Sehingga ada pepatah mengatakan, man yazra' yaksud. Yang menanam akan mengetam. Ya, kita lanjutkan. Jadi orang itu ridho dengan apa yang ada walaupun tak punya apa-apa. Di bawah jargon, di bawah semboyan apa? Tawakal Allah. Walah. Oh, enggak usah apa-apa kok tawakal itu. Ya. Warnido bima tajri bihil aqdar. Ridho dengan takdir yang berlaku padanya. La abada. Tidak seperti itu mestinya. Keliru orang seperti itu. Kata penulis kitab ini. Bal al-muslim yafhamu at-tawakkula alladhi wa juz'an min imanihi wa aqidati anna ta'atullah bi ikhdari kafatil asbab al-matlubah. Justru seorang muslim atau muslimah memahami bahwa tawakal adalah bagian dari imannya kepada Allah, bagian akidahnya kepada Allah, yaitu apa? Mentaati Allah dengan menghadirkan upaya yang maksimal, usaha yang total. Ya. Dalam setiap amal, lakukan sebab. Itu perintah Allah. Sampai urusan makan kenyang saja itu perintah Allah. Kulu washrabu, makanlah, minumlah. Ya Allah, kenapa aku harus makan? Bukan kenyang itu takdir. Masya Allah. Untuk mendapatkan takdir kenyang, ada ikhtiar yaitu apa? Makan. Kalau haus, hilangkan rasa dengan minum. Ya Bu ya. Nggak usah makan, nggak usah minum. Atau ada orang habis makan malah mati gitu. Hah? Saya mau tawakal sama Allah. Ya salah dong. Saya nggak mau jalan-jalan itu takut ada orang ditabrak mobil di jalan mati. Di situ nanti matinya di rumah ya nggak di jalan juga. Hah? Lakukan sesuatu yang bermanfaat. Coba siapa yang masih ingat hadis Nabi ini? Kepada Ibnu Abbas Rasulullah mengatakan, "Ikhris ala ma yanfa'uka wasta'in billah wala ta'jis." 3 pesan Nabi ya. Ikhris ala ma yanfa'uka, lakukan sesuatu yang memberikan manfaat untukmu. Jadi lakukan sesuatu. Jadi Nabi apa? Lakukan sesuatu. Do something, lakukan sesuatu. Jangan diam. Yang kedua, wasta'in billah. Minta tolonglah kepada Allah. Yang ketiga, wala ta'jiz. Jangan kamu menjadi orang yang rapuh. Kalau kita ini takut gagal, Ibu, maka tidak akan pernah mencapai kesuksesan. Biarkan kita mengalami kegagalan selama kegagalan itu mengajari kita bagaimana meraih keberhasilan. Gak apa-apa. Banyak orang belajar dari kegagalan untuk mencapai keberhasilan. Ya? Jadi kalau kita takut gagal, nggak pernah sukses. Tak mengapa kita gagal selama gagal itu mengantarkan kita meraih keberhasilan, kesuksesan, tidak ada masalah. Fa'in asobaka syai' kata Nabi. Kalaupun itu sudah kamu lakukan, sudah maksimal berikhtiar, berusaha, sudah bertawakal kepada Allah, menjadi orang tangguh tidak rapuh, qadarallah, tertimpa sesuatu yang tidak menyenangkan. Wa in asobaka syai', kalau musibah menimpa dirimu, sudah menimpa dirimu, fala taqul, maka jangan lagi engkau mengatakan, lau anni fa'altu kana kada wa kada. Coba kalau saya begini, pasti nggak begini. Nggak boleh. Apa sih hikmah tawakal, Ibu? Coba Ibu tengok surat Al-Hadid ayat yang ke-23. Masya Allah. Apa sih indahnya tawakal itu? Itu Allah jelaskan.
Al-Hadid ayat 23. Allah berfirman, likai la ta'saw lama fatakum wala tafrahu bima atakum. Masya Allah. Indah bukan ayat ini menasihati kita. Kenapa tawakal kepada Allah? Supaya kamu tidak berputus asa, hilang harapan, bila pun ada sesuatu yang luput dari kita nggak berhasil mencapai, nggak putus asa. Yang kedua, wala tafrahu bima atakum, dan tidak terlalu riang gembira, euforia ketika kau mendapatkan sesuatu. Jadi ada sifat tawazun, berimbang. Kalau kita berhasil, bersyukur kepada Allah. Keberhasilan bukan semata karena hebatnya kita dalam hitung-hitungan, memprediksi, memproyeksi sesuatu, enggak. Ya, itu kehendak Allah. Dan kalaupun kita mencapai keberhasilan, juga tidak terlalu euforia, jingkrak, jempalitan. Syukur kepada Allah, bersyukur. Alhamdulillah, bini'matihi tatimmus shalihah. Berhasil usaha kita. Kalau gagal, alhamdulillah ala kulli hal. Tenang saja. Karena kewajiban manusia cuma berikhtiar. Allah yang menentukan segalanya. Gitu ya. Indah bukan tawakal ini. Gagal kita, nggak putus asa. Sukses, nggak sombong. Ya. Kita lanjutkan. Fala yatma'u fi thamratin biduni an yuqaddima asbabaha. Seorang muslim tidak mengharap buah dari satu usaha tanpa berusaha. Keberhasilan dan bahkan mungkin kegagalan itu hasil sebuah usaha. Jadi kalau kita berusaha, ibu, berikhtiar, bisa berhasil, bisa tidak. Sekarang bagaimana orang mengharap keberhasilan tapi nggak ada ikhtiar? Gimana? Siapa bisa menjelaskan? Kecuali orang lemah akalnya, kan begitu. Ya. Jadi tidak mengharapkan buah dari sebuah keberhasilan tanpa melakukan sebab-sebab keberhasilannya. Wala yarju natijata ma biduni ay yad'a muqaddimataha, dan tidak ia mengharapkan natijah itu hasil tanpa melakukan sebab-sebab pengantar untuk meraih keberhasilan itu. Enggak mungkin. Lakukan sebab. Ghaira anna mawdu'a ismari tilkal asbab. Walaupun seorang muslim harusnya tetap menyadari bahwa penentu keberhasilan itu dari sebab-sebab tadi. Wa intaju tilkal muqaddimat, hasil yang diperoleh dengan usaha tadi, yufawwidu ilallah, diserahkan kepada Allah. Ibu membeli bibit mangga. Ibu tanam depan rumah. Ibu yakin itu hidup tanaman dan berbuah? Belum tentu. Harapan mesti kita tanam, kita pupuk, kita pelihara itu tanaman. Sekian tahun kemudian, 5-8 tahun akan berkembang, akan berbuah. Itu sama itu buahnya. Nah, kalau ibu nggak tanam apa di depan rumah, ibu nunggu apa depan rumah itu. Kecuali kalau ada abang lewat jual mangga boleh, tapi bayar ibu. Tidak ada yang metik di mangga sendiri, asik loh bu. Hah? Itu jerih payah kita menanam itu. Hah? Tapi serahkan kepada Allah. Ibu nanam mangga emang hidup nanti itu. Ya mana aku tahu ya enggak. Paling tidak kita sudah melakukan apa? Sebab untuk mendapatkan akibat. Serahkan kepada Allah. Kenapa? Idhuwal qadiru alaiduna siwaw. Karena Allah yang mampu menentukan segala-galanya itu Allah, bukan selain Allah. Nah, kalimat ini menguatkan kita semakin sandar harap kepada Allah. Maka tawakal bagi seorang muslim adalah amalun wa amalun. Usaha dan harap. Lakukan amal, perbuatan, dan berharaplah. Jangan hanya beramal tanpa harap, itu orang gila. Gitu. Orang gila itu mengerjakan apa itu nggak ngarepin apa-apa.
Lakukan sesuatu dan berharaplah. Ada orang mengatakan begini, Ibu, saya ibadah itu nggak ngarepin apa-apa. Andai dengan ibadah Allah benci kepadaku nggak masalah. Andai dengan ibadahku dilempar ke neraka nggak ada masalah. Karena disakiti orang yang kita cinta itu menyenangkan. Siapa bilang? Benar nggak kalimat ini? Disakiti orang yang kita cinta itu adalah nikmat. Siapa bilang? Mau dipraktekkan? Suruh suami gampar ibu. Tolong Pak, pukul aku. Pukul peng. Sakit. Kenapa kau pukul aku? Because I love you. Karena aku cinta sama kamu. Kalau cinta bukan mukul, dibelai, dipeluk, disayang, itu cinta. Aku nggak mengharapkan apa-apa dari Allah. Surga nggak aku harapkan, neraka pun nggak aku takutkan. Kenapa? Karena aku sangat cinta kepada Allah. Masya Allah. Lah, kamu itu ngerti nggak maksud Allah? Kenapa kita disuruh beriman? Untuk dimuliakan, untuk diberi balasan. Kenapa kita dilarang maksiat kepada Allah? Karena Allah ancam kita. Kalau maksiat itu begini-begini, ada akibatnya. Ini orang bingung yang begitu, nggak tahu arah. Jadi jangan beramal tanpa harap. Dan jangan pula berharap tanpa amal. Ngarep aja gitu. Apa yang kita harapkan? Kalau karyawan, pegawai, berangkat pagi, pulang sore hari, tiap hari. Di Sabtu dan Ahad. Itu punya harapan nanti akhir bulan terima gaji ya Bu ya. Nah kalau kita cuma pangku tangan di rumah gitu, apa yang diharapkan? Ngarepin gaji. Hanya yang punya gaji Bu, ada tanggal muda, tanggal tua. Yang nggak kerja di mana-mana, ada di rumah selalu gitu ya. Tanggal itu selalu tua ya Bu ya. Waduh, mal-mal penuh, tanggal muda. Nah kita tua mulu. Nggak ada muda-mudanya tanggal itu. Karena nggak punya penghasilan. Ya, kita lanjutkan. Di samping kita beramal, berikhtiar dan munculkan rojak harapan, ma'hudu'i qalbin, dengan selalu menata hati supaya tenang, jangan gelisah. Karena kewajiban itu cuma berikhtiar. Gak berhasil pun gak usah gelisah. Memang Allah belum takdirkan itu gitu. Allah belum takdirkan kita mencapai keberhasilan. Buatkan hati tenang. Wa tuma'ninatin nafsin, dan hati itu jaga. Jiwa itu tetap tidak galau, tidak resah begitu. Wa i'tiqadin jazimin. Nah, menarik ini. Bagaimana kita supaya bisa menata hati kita tetap tenang gitu. Enggak gelisah gitu. Dengan keyakinan yang mutlak. Jazim itu keyakinan tanpa ada sedikitpun keraguan. Apa? Annama sya'allahu kana wa ma lam yasha' lam yakun. Ini kalimat ingat baik-baik, Ibu, kita ingat baik-baik. Kita meyakini dengan sepenuh keyakinan kita bahwa apapun yang Allah kehendaki itu yang ada, itu yang terjadi. Sementara yang tidak Allah kehendaki itu tidak akan ada dan tidak pernah terjadi. Masya Allah. Menunjukkan apa kalimat ini? Sempurnanya kehendak dan kuasa Allah secara mutlak. Nggak ada sesuatu yang Allah kehendaki yang tidak terjadi. Walaupun kita nggak menginginkan itu terjadi. Sebaliknya, apa yang Allah tidak kehendaki untuk terjadi, nggak akan pernah terjadi. Walaupun kita sangat menginginkan itu terjadi. Masya Allah. Maka saya mengatakan, Ibu, dalam hidup ini kan kita perlu cermat melihat hidup ini. Pernahkah Ibu menginginkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, sangat kita harapkan sesuatu itu. Namun tak kunjung mampu kita mendapatkan sesuatu itu. Sebaliknya, sesuatu yang kita takutkan, kita khawatirkan terjadi itu malah menjadi kenyataan. Pernah nggak gitu Ibu? Kenapa? Karena memang kehendak Allah itu adalah segala-galanya. Masya Allahu kana. Apa yang Allah kehendaki itu yang ada, itu yang terjadi walaupun kita tidak menghendaki. Wa ma lam yasha lam yakun, dan apa yang tidak Allah kehendaki pun tidak akan pernah terjadi. Dan ingat,
Allah melakukan sesuatu berdasarkan kehendaknya, bukan kehendak kita. Dalam surat Ibrahim Allah mengatakan wa yaf'alullahu ma yasha. Allah akan melakukan apapun dia kehendaki. Termasuk firman Allah, fa'alun lima. Tolong dong diterjemahkan Ibu. Saya nggak ragu, apal semua insya Allah. Surat Al-Buruj. Fa'alun lima yurid. Apa artinya Bu? Masalah. Ustadz Anamat Awadu. Iya enggak? Nanti saya jawab kelihatan gimana. Ini nggak apa-apa untuk kasih kesempatan menjawab. Apa Bu jawabannya Bu? Apa terjemahnya Bu? Artinya apa Bu? Fa'alun lima yurid. Saya tahu Ibu lebih senang disuruh lanjutin ayat ketimbang menerjemahkannya Bu ya. Lanjutin Ustaz. Saya tahu hafal. Alataka hadisul junud. Pasti hafal. Cuma kalau sebentar, apa artinya Bu? Susah. Allah hanya melakukan fa'alun. Hanya melakukan apa yang Allah kehendaki. Bukan Allah mampu. Allah mampu segala-galanya. Jadi ketika Allah tidak melakukan sesuatu bukan karena ketidakmampuan, tapi ketidakmauan. Jadi Allah berbuat karena kehendaknya, bukan karena kemampuannya. Gitu. Beda dengan kita. Kenapa nggak pulang kampung Ibu? Saya nggak mau. Nggak mau atau nggak mampu? Nggak mampu, ya enggak? Lo kok naik kereta? Naik pesawat Ibu. Nggak mampu, katanya Ibu ya. Jadi kita manusia banyak melakukan sesuatu karena ketidakmampuan, bukan karena ketidakmauan. Kan kita tahu mau kita banyak, banyak mau kan kita tapi sedikit mampu kemampuan gitu loh. Beda dengan Allah. Allah berbuat apapun mutlak karena kehendak dan kemauannya. Ya. Lanjutkan. Wa anna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala. Kita harus yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan balasan baik bagi orang berbuat baik. Ini sama dengan surat Al-Kahfi. Saya masih ingat ada sepotong ayat seperti ini kalimatnya. Innalladzina amanu wa 'amilus shalihati. Innala ya Allah, nggak ada yang menjawab. Kasihan saya. Orang Betawi juga kalau nyebutin pantun, cakep gitu kan. Tukang parkir, minum dawat, ngapain lu pikir? Bikin palamu cakep gitu. Saya tanya kok nggak ada yang ngejawab, saya kira di rumah. Apa Bu? Boleh dilanjutkan loh. Jangan pura-pura lupa, nanti lupa beneran. Surat Al-Kahfi. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati inna la nudhi'u ajra man ahsana amala. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, yang beramal salih, sesungguhnya kami tidak akan menghilangkan balasan baik bagi orang berbuat baik. Ya, Masya Allah. Kalimat ini memotivasi kita jangan lelah terus berbuat baik. Kenapa? Nggak akan sia-sia. Nggak akan sia-sia, Ibu. Hanya waktu. Ima Allah berikan sekarang atau nanti itu hanya waktu saja. Ya, kita lanjutkan. Maka seorang Muslim ya mengimani bisunanillah fil kauni. Seorang Muslim itu mengimani sunnah kauniyah. Sunnah itu ada dua, sunnah syar'iyah, sunnah kauniyah. Sunnah kauniyah itu artinya ketentuan Allah bersifat kauni, keadaan. Kalau kita nanam, sunnatullahnya akan tumbuh, akan berubah, itu sunnatullah secara kauni. Ya, jadi seorang muslimah mengimani dengan sunnah-sunnah Allah yang bersifat kauniyah. Fayu'addu lil a'mali asbabaha, sehingga dia
meyakini bahwa untuk mencapai apa yang diinginkan itu ada sebab-sebab yang harus dilakukan. Orang kita menyebut kausalitas, hukum sebab dan akibat, tapi bukan mutlak ini. Islam mengajarkan bukan asal kita lakukan sebab pasti dapat akibat, enggak. Ada 3, al-asbab, ya, al-awaqib sebab dan akibat. Yang ketiga adalah musabbibul asbab, penentu mutlak sebab sampai kepada akibat. Contoh, Rasulullah pernah ditanya, ana tadawa ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, ketika kami sakit, haruskah kami berobat? Rasul menjawab, na'am, tadawa ya ibadallah. Iya, berobatlah kami wahai hamba Allah. Fa innallaha lam yunzil da'an illa anzalalahu shifaan. Karena Allah tidak turunkan satu penyakit kecuali Allah turunkan bersamanya obatnya. Pertanyaan, apakah setiap kita berobat pasti sembuh? Tidak. Rasulullah mengatakan, "Idza asaba dawa udda." Kalau obat itu cocok dengan penyakitnya, maka dokter itu mendiagnosa penyakitnya ini, obatnya ini. Disesuaikan. Orang sakit perut, butuh obat. Dikasih obat sakit kepala, sembuh nggak sakit perut? Salah obat. Cocokin obat itu dengan penyakitnya. Itu kata Nabi. Idza usiba dawa udda, kalau obat cocok dengan penyakitnya, bari'ah, akan sembuh sakit itu. Biiznillah, dengan kalimat itu, dengan izin Allah, bukan mutlak. Oh, kalau gitu saya nggak usah berobat, nunggu kehendak Allah, takdir Allah. Ya salah, takdir itu wilayahnya Allah, ikhtiar wilayah kita. Jangan lompat kepada takdir. Kan kita nggak tahu takdir kita apa, gitu ya. Jadi percaya dengan sunnah Allah yang bersifat kauni. Dia meyakini bahwa setiap amal itu ya mesti dilakukan sebagai sebab untuk mendapatkan apa yang diinginkan. Wa yastabrigu al-juhda bi ikhdariha wa ikmaliha. Bahkan seorang muslim itu mengerahkan segala kemampuan, daya dan upayanya ya. Wa ikhdariha. Ikhdar itu dikerahkan semua. All out bahasa kita. Jangan tanggung-tanggung. Wa ikmaliyah, disempurnakan usaha itu ya. La ya'taqidu abadan, dengan tidak kemudian meyakini bahwa sebab-sebab itu semata ya kafilatan bitahqiqil aghrad, bahwa sebab itu yang menjadi penentu apa diperolehnya apa yang diinginkan. Enggak. Minum obat ini pasti sembuh. Enggak. Ibu cocokkan obatnya, cocok. Bismillah, ibu minum. Berdoa. Allahumma rabban nas mudhibal ba'si anta syafi la syafi'a illa anta ishfi shifaan li ghadin salam. Selesai. Sembuh, itu memang Allah mengendaki dan ikhtiar kita. Enggak sembuh, urusan Allah. Jadi jangan menjadikan sebab itu sebagai satu penentu untuk mendapatkan akibat. Kalau saya kerja keras, banting tulang, pasti kaya. Belum tentu. Ada orang berangkat sebelum, mohon maaf ya, berangkat sebelum sholat subuh, jalan kaki, semangat, nyongsong menyambut rezeki. Nanti pulang habis sisa, masih jalan kaki. Itu bertahun-tahun. Logika kita kan, harusnya orang itu nggak jalan kaki dong, naik Mercy dong. Karena waktu kerjanya panjang. Belum terbit matahari, pulangnya tenggelam matahari. Kan waktunya panjang kerja. Harusnya naik Mercy kok. Lo malah naiknya bicycle, jalan kaki. Karena rezeki itu nggak ditentukan seberapa banyak kita mengerahkan tenaga kita. Rezeki itu muqaddar kok. Tank orang-orang kaya, nggak jelas tuh kerjanya. Suka-suka dia, namanya juga pemilik perusahaan, punya ya, perusahaan, jam 9 baru keluar rumah, naik mobil mewah, ber-AC, sejuk, nyaman di kantor, jam 2 pulang. Kaya dia. Maka jangan kita sandarkan tawak kita kepada usaha kita.
Lakukan usaha sebatas ikhtiar saja, mengamalkan perintah Allah. Mubasyaratul asbab, menempuh sebab untuk sampai kepada kiblat walaupun nggak mutlak. Jadi ada tawazun, keberimbangan, tidak menafikan sebab, tidak perlu terlalu sandar kepada sebab itu. Ya Bu ya, jangan kita menafikan usaha ikhtiar, tapi jangan bergantung semuanya kepada ikhtiar kita. Gitu loh. Jadi ada tawazun, keberimbangan gitu. Bal la yarawat al-asbab akthar min syai'in amarallah. Bahkan ia tidak melihat bahwa sebab atau usaha itu hanya sebatas perintah Allah. Enggak lebih dari itu. Andai Allah menghendaki tanpa kita berusaha pun Allah kasih kita. Tapi sudah sunnatullah kauniyah tadi. Ya. Kita diberikan Allah ikhtiar. Ya. Jadi berusaha ikhtiar hanya sebatas itu merupakan perintah Allah. Yajibu ayyuta'a fihi, maka Allah wajib kita taati dalam urusan yang satu ikhtiar ini, kama yuta'u fi ghairihi, seperti Allah kita tadi dalam urusan-urusan yang lain. Ibu kalau ditanya, ibu sholat tiap hari ibu? Alhamdulillah. Yakin masuk surga bu? Mana aku tahu. Tapi paling tidak kita melakukan sebab sudah benar. Masya Allah. Nggak bisa memastikan ibu. Coba saya sebutkan hadis. Mudah-mudahan tambah ilmu buat kita ya Bu ya. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Dawud dalam kitab Sunannya. Dari Ibrahim bin Mahdi As-Sulmi radhiyallahu anhu. Dia mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku pernah mendengar Rasulullah bersabda. Innal 'abda idza sabaqat lahu minallahi manzilatun. Masyaallah. Kata Nabi, sesungguhnya seorang hamba Allah bila Allah takdirkan sudah untuknya tempat yang mulia di sisinya itu surga. Masyaallah. Ini orang takdirnya masuk surga ini. Takdirnya masuk surga. Rasulullah mengatakan lam yablugha bi amalihi. Hanya saja amal-amalnya belum cukup untuk mengantarkannya ke surga. Mungkin sebagian kita mengatakan, enggak bisa Ustaz, kalau takdirnya masuk surga, pasti masuk surga. Iya, tapi dengan amal. Dan amal-amal orang itu tidak cukup mengantarkannya ke surga. Pertanyaannya, ibu kira-kira cukup nggak amal ibu ke surga? Andai Allah takdir masuk surga. Pasti jawabannya, saya tidak tahu. Siapa yang bisa meyakinkan dirinya? Yakin dah masuk surga, kurang apa ya enggak? Ya Allah. Bu, ibu ngajak anak. Ayo Neng, mau beli apa? Mau beli tas, beli sepatu. Ibu nawarin begitu. Atau kita minta. Ayah, ibu ingin beli sepatu, ingin beli tas. Boleh. Tunggu nak ya. Bapak tengok dulu di dompet ada berapa duitnya. Gitu nggak kira-kira? Apa itu PD saja. Ayo kita ngomong. Anak milih-milih. Ya Allah, ibu kurang nak. Gimana? Ngeselin nggak begitu? Udah nawarin kurang duit. Periksa dulu. Ibu pengen masuk surga? Iya. Periksa amal-amal kita. Cukup atau kurang? Ternyata kata Nabi ada orang yang Allah takdirkan masuk surga. Sabaqat lahu minallahi manzilah. Allah takdirkan untuk masuk surga. Lam yablugha bi amali. Hanya saja amal-amalnya tidak cukup mengantarkan ke surga. Maka kata Nabi, dengan rahmat Allah, sayang Allah kepada orang itu tadi, fabtalahu Allahu fi jasadihi, maka Allah memberikan bala, musibah, ujian cobaan yang menimpa dirinya berupa penyakit, au fi malihi, musibah itu menimpa hartanya, habis bangkrut, dulu miskin sekarang, dulu kaya sekarang miskin, habis hartanya semua. Au fi waladihi, atau musibah itu menimpa anak yang dicintainya, anak sakit meninggal, Masya Allah, menguras hati dan perasaan kita. 3 keadaan nggak enak ibu, kita yang sakit nggak enak, harta habis nggak enak, nggak nyaman itu perasaan kita. Anak kita cintai meninggal dunia, Masya Allah sedih. Yang menarik kata Nabi, fasabbarahullahu ala dzalik. Namun Allah memberi untuknya kesabaran melewati ujian-ujian itu tadi. Apa pelajaran kita di sini?
Jangan minta kepada Allah untuk tidak diuji. Hatta ringankan ujian saja, nggak usah. Minta kepada Allah kesabaran dan kesanggupan untuk melewati semua ujian-ujian itu. Ini hadisnya. Fasabbarahullahu ala dzalik. Allah sabarkan ia dengan musibah-musibah itu. Perhatikan ujung hadis ini. Hatta yublighahu al-manzilata allati sabaqat lahu min Allah. Sampai akhirnya Allah antarkan orang itu dengan sabarnya dalam musibah tadi ke tempat Allah takdirkan untuk itu surga. Renungan kita adalah andai musibah yang menimpa kita, harta kita, keluarga kita, itu cara Allah menambah amal kita yang kurang. Pantaskah kita mengeluh dan menjerit ketika kena musibah? Tidak. Justru bersyukur kepada Allah. Bila musibah itu merupakan cara Allah, ungkapan sayang kepada kita untuk menambah yang kurang dari amal kita. Kenapa kita harus mengeluh? Syekhul Islam Ahmad ibn Abdul Halim yang disering disebut dengan Ibnu Taimiyah rahimahullah. Beliau mengatakan al-masaibu rahmatun wa nikmatun. Musibah itu sejatinya adalah rahmat Allah dan nikmat Allah untuk kita. Di mana Pak enaknya kita kena musibah? Dengarkan Rasulullah mengatakan, innallaha idza ahabba 'abdan ibtalahu. Allah itu kalau cinta seseorang, Allah kasih dia bala. Untuk apa? Liyasma'a tadarru'ahu. Supaya Allah mendengar keluh kesahnya kepada Allah, orang itu nyambatnya kepada Allah. Ayo kita belajar. Kalau kita nggak enak keadaan kita, sedih susah kepada Allah, kita berkeluh kesah. Contoh Nabi Yakub alaihissalam dalam sedih yang begitu rupa, kehilangan buah hati yang dicintai Yusuf itu. Apa yang Nabi Yakub mengatakan? Ashku bathi wa khuzni ilallah. Aku sampaikan keluh dan kesahku, duka dan itu kepada Allah, jangan kepada orang lain. Ini suka kita bagi-bagi duka, bagi-bagi sengsara. Atau gimana ibu saya ya? Orang itu juga mikirin dia susah kok. Hanya kepada Allah ibu, kalau kita berkeluh kesah, kita nggak sia-sia. Allah dengar keluh kesah kita. Hanya kepada Allah kalau kita minta, nggak percuma permintaan kita. Kalau sesama kita, ibu minta tolong dong, pinjam saya duit ini. Aku juga perlu duit. Gitu, jadi kecewa. Jangan bersandar kepada orang lain, kepada manusia. Kita harus belajar. Manfaatkan waktu sholat kita untuk berkeluh kesah kepada Allah. Allah dengar. Allah dengar. Dan Allah janjikan siapa yang dibuka Allah pintu doa, maka telah dibuka pula untuknya pintu ijabah. Kurang apa aja Pak? Yang Allah buka untuknya pintu doa, dibuka sudah pintu ijabah. Hanya waktu, dan itu kehendak Allah. Kita lanjutkan. Jadi Allah ditaati dalam setiap perkara, termasuk dalam hal tawakal. Apa yang Allah perintah, Allah larang, meski kita taati. Ammal khusulu 'ala nata'ij. Adapun diperolehnya hasil yang kita upayakan tadi, wal fauzu birraghaib, dan berhasil dan yang kita inginkan tadi, faqad wakala amrahuma ilallah. Jadi tawakal itu dari kata wakala. Apa sih wakala itu? Mewakilkan itu. Ibu pernah nggak dengar orang ngomong begini? Berdirinya saya di sini mewakili. Pernah Bu ya? Ada tuan rumah sahibul hajat, sibuk dia dengan tamu-tamunya. Ada orang disuruh mewakili. Tawakal berarti mewakilkan hajat kita kepada Allah. Kita mutawakil, Allah mutawakal. Kenapa kita serahkan kepada Allah? Karena kita mampu berdaya. Betapa sering kita mengucapkan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Sadar, jangan sombong. La haula wala quwwata, tidak ada daya dan kuasa diri kita. Tidak ada kesanggupan dan kemampuan untuk mendapatkan kebaikan yang kita inginkan,
menghilangkan kemudaratan yang tidak kita inginkan kecuali dengan pertolongan Allah. Kalimat itu buat kita sadar kepada Allah. Jangan sombong, kita tuh lemah. Jangan banyak lemah kan manusia. Kemudian takdirnya begitu. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dengan sifat lemah. Itu wal qadiru ala dzalika dunal yang mana hanya Allah yang mampu untuk melakukan itu, mengantarkan sebab kepada akibat itu hanya Allah. Tugas kita cuma satu, melakukan sebab. Ya, manusia cuma merencana, Allah yang menentukan itu benar itu, gitu ya. Wa anna ma syaa dan sesungguhnya apa yang Allah kehendaki adanya itulah yang ada. Apa yang kehendaki terjadi itu yang terjadi. Wa ma lam yasha lam yakun. Sementara yang tidak Allah kehendaki apapun tak akan ada. Sesuatu yang tidak Allah kehendaki terjadi nggak akan pernah terjadi. Masya Allah, sempurna kehendak dan kuasa Allah. Fakam min 'abidin kafir lam yakun samrata 'amali wa katfi. Masya Allah. Berapa kata berapa banyak orang beramal dengan sungguh-sungguh lam yakul samrata 'amali. Nah, belum sempat makan dan kasih hanya ada bekerja mendapatkan upah. Karena bekerja belum sempat mendapat upahnya, dia celaka dan meninggal. Masya Allah. Berapa banyak orang menanam belum sempat menikmati hasil tanamannya. Tanaman yang panjang. Itu sekarang bibit durian. Tanam durian. Tahu nggak berapa tahun itu durian menghasilkan? Itu puluhan tahun. Ya? Jangan berkata, saya nggak mungkin nanti. Yang kita nikmati hasilnya sebelum kita. Coba ibu bayangkan kalau ada orang nggak mau nanam sejak zaman dahulu nggak mau nanam durian, nggak pernah ada kita kena namanya durian. Jadi kalau sekarang kita menanam, mungkin kita nggak pernah merasakan apa kita tanam, tapi orang setelah kita bisa menikmatinya. Jadi nggak selamanya yang menanam pasti merasakan. Nggak semua orang bekerja hasil upahnya mungkin enggak. Wa min huna, maka dari sini bila seorang muslim melihat, mencermati, memperhatikan tentang sebab-sebab itu, kewajiban saya hanyalah melakukan sebab ikhtiar, berharap kepada Allah mendapatkan hasilnya bila Allah menghendaki. Al-i'tinada 'alaiha, bahwa bersandar sepenuhnya kepada usaha atau sebab satunya, dan menganggap sebab itu merupakan penentu dari sesuatunya, kufrun wa syirkun, itu termasuk perbuatan syirik dan perbuatan kufur. Petani itu menanam, dia nggak tahu akan berhasil atau gagal tanamnya, itu dia nggak tahu. Harapan pastilah. Ibu perhatikan seorang nelayan menebar jaring, lebarkan jaring. Dia nggak tahu ada ikan tidak. Dia usaha begitu. Ibu yang jualan bukan apa. Ada nggak yang jual di sana kita? Ada transaksi? Nggak tahu kita. Lakukan semua. Mungkin satu hari agak sepi transaksi, nggak ada orang datang. Bahkan saya kalau jalan suka mencari ibu. Ya Allah, itu pedagang sudah buka, nggak ada yang beli. Dia orang harus banget itu ngantri. Karena saya pikir dia dijual apa toh, gitu. Kalau sampai kayak pada ada warung, kok sepi. Jangan seudon, harus penglaris. Enggak usah seudon. Urusan makan itu kan selera rasa, taste itu rasa. Jual makan enak, dan ibu biar enak. Enggak usah dipikir jalan, dipikir sempit orang cari gitu. Tapi kalau sekali orang yang kita jual biar kecewa. Sekali udah. Terakhir kalinya udah. Kalau enak. Nah itu saya, Masya Allah, enak. Itu seneng ya.
Jadi soal makanan soal rasa, jaga kualitas. Gitu. Jangan pakai pelet, sini gitu. Yang mewah itu salah. Jangan sudah ya. Jadi ini perbuatan syirik. Ya tabarru minha. Seorang muslim harus terlepas dari sifat semacam itu. Kalau saya begini, pasti enggak lah. Ya, enggak. Jangan menganggap bahwa sebab itu merupakan sandaran kita satu-satunya, jangan. Ya. Wa anna tarkal asbab, sebaliknya. Meninggalkan sebab atau meninggalkan usaha ikhtiar untuk setiap amal, mengabaikannya, sementara ia mampu untuk melakukannya, itu perbuatan fasik. Ngapain usaha? Rezeki itu dari Allah. Itu namanya fasik orang begitu. Apa itu fasik itu? Kata yang sering ibu dengar pasti. Fasik. Fasik itu orangnya. Sifatnya fusuk. Surat Al-Hujurat ayat 7. Wa'lamu anna fiikum rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra. Titik. Dua kali saya dicuekin sama ibu, Masya Allah. Nanti saya bilang sama istri saya, tahu nggak? Ibu cuek sama saya. Kalau titiknya 3, ibu isi. Kalau titiknya 1, berarti titik. Walakinna Allah habbaba ilaikumul imana wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq. Jauh di sana yang menjawab. Masya Allah. Barakallahu fiik ibu, cakep ya. Begitu dong ya. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuq wal isyan. Tetapi Allah yang menanamkan rasa cinta di hati beriman dan membuat iman indah menghiasi hatimu. Dan Allah tanamkan kebencian di hatimu kepada kekufuran, kefasikan. Jamaah dia kata fiskun. Apa itu fiskun? Itu sifat. Orangnya fasik. Selesai nih Allah Ta'ala mengatakan al-fasiqu, orang fasik ya. Al-khariju an ta'atillah, orang yang keluar dari ketaatannya kepada Allah. Perintah Allah nggak dikerjakan, fasik. Itu tahu dia perintah nggak dikerjakan. Tahu larangan Allah dikerjakan, namanya fasik. Ini fasik itu nggak nurut gitu. Tahu perintah begini dikerjakan, malah ditinggalkan. Larangan harusnya ditinggalkan malah dikerjakan. Namanya fasik. Ya gitu ya. Jadi kalau kita diperintah Allah berikhtiar, tapi kita tinggal ikhtiar, namanya fasik. Wa maksiatun, dan itu termasuk perbuatan maksiat. Yuharrimu, dia menghalangi diri dari perbuatan seperti itu. Seorang muslim tidak lakukan itu. Ngapain? Ada takdir fasik yang maksiat kepada Allah. Wa yastaghfirullah minhuma, dan yang minta ampun kepada Allah. Saya ingin begitu caranya. Ya? Saya mah percaya dengan takdir, nggak usah istighfar kepada. Itu perbuatan fasik, perbuatan maksiat. Allah perintah kita berikhtiar. Ya, berikhtiar. Dan seorang muslim dalam penglihatan pemahamannya tentang sebab-sebab itu mustamidun falsafatan min ruhi Islam, itu merupakan buah daripada baiknya Islam orang itu. Oh, Islam itu begini, mengajarkan saya ikhtiar. Jadi begitu. Dan mengacu kepada ajaran-ajaran Nabi Muhammad SAW. Betapa tidak. Rasulullah SAW saja ketika akan melakukan peperangan pun melakukan sebab-sebab. Rasulullah tidak pernah menganjurkan sahabat berperang hatta sampai dipersiapkan segala sesuatunya. Ibu hafal surat
Al-Anfal ayat yang Ustaz tanya mulu, biarin supaya tahu kalau kita nggak tahu ya Bu ya. Supaya kita tahu kita hafal. ilmu terus begitu. Muncul itu. Takutnya kependem ilmunya, saking banyaknya kependem. Keluar lagi. Gitu. Surat Al-Anfal dulu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa a'iddu mastata'tum min quwwah. Wa a'iddu dan siapkanlah untuk menghadapi musuh-musuh itu mastata'tum min quwwah. Kekuatan yang mau kalian persiapkan. Jadi kalau mau perang itu strategi peperangan, persenjataan disiapkan. Maka olahraganya Rasulullah cinta itu berenang Ibu sama memanah. Saya kalau lihat anak sekolah, saya ngajari beberapa SD itu anak kecil perempuan, oh manahnya cakep banget Ibu. Itu sunnah. Jangan disuruh dansa anak kita suruh joget. TikTok kan ya Bu, sama maknya lagi bareng. Gimana? Imam Syafi'i lihai beliau. Ustadz gimana? Saya nggak tahu. Pernah belajar. Semua kali itu, melenceng semua ya Bu ya. Ya Allah gitu. Ada anak kita belajar nunggang kuda kenceng sambil mana? Lebih cakep lagi. Kita sudah nggak bisa pergi sambil mana? Kuda kenceng sambil mana? Hebat Ibu. Salut kita mau kita begini. Kita naik kuda mungkin jatuh kali Bu. Nggak seimbang kita. Buru-buru mana? Ya Allah. Jadi itu disukai. Rasulullah mengatakan, "Alimu ladatu as-sibaha war-rimah." Ajarkan anakmu untuk berenang dan memanah. Berenang. Cakep itu berenang itu. Ya. Dan pun itu olahraga yang sangat sempurna. Semua aktif organ tubuh kita. Berenang. Ya. Disiapkan segala sesuatunya. Turhibuna bihi aduwallah. Dengan persiapannya maksimal itu kau membuat gentar musuh-musuh Allah. Oh perang modalnya apa bisa mati syahid. Perang itu targetnya adalah menang. Mati itu urusan Allah. Lihat kita ini syuhada betul. Allah katakan dengan perang itu sudah kalian mengambil orang di antara kalian. Tapi jangan niatan untuk mati. Maka prinsipnya perang itu adalah ishtariman al-mut syahidan. Hiduplah mulia menegakkan agama Allah. Ya. Dan kalaupun mati syahid. Sudah mati syahid enggak usah bawa. Ayo orang kafir bunga biar aku mati syahid. Bunuh diri namanya begitu. Perintah Allah adalah membunuh dan atau dibunuh. Jangan dibalik. Aku sebagai itu begitu. Fight. Dan itu tujuannya karena banyak utang. Tagih mulu kita utangnya. Perang yuk kita yuk. Itu bukan lillahi kalimatillah, itu putus asa namanya. Ya. Dan Rasulullah pun bukan wafat di medan perang. Ada sahabat namanya Khalid bin Walid, itu kalau dibuka jubahnya, tubuhnya itu lebih dari 90 sayatan pedang karena malam melintang di medan perang. Beliau tidak wafat di perang. Sekian banyak dia peperangan. Jadi tubuhnya pun luka. Masya Allah. Ya. Jadi disiapkan segala sesuatunya. Bahkan Rasulullah tempat di mana peperangan itu dilakukan. Kapan waktunya? Ya. Bahkan kalau mau perang panas ya. Tunggu. Makanya Rasul nggak pernah perang malam-malam orang tidur di perang. Nah, itu suka tergigit matahari kalau kita kan habis zuhur makan kekenya kemeringat tidur. Kita habis zuhur semangat masih. Masya Allah. Wa yatalattaful hawa
akhir nahar, bahkan tunggu udara itu agak sejuk, gitu. Walaupun sudah ditentukan langkah strategi perang, sudah disiapkan pasukan, tetap nunggu situasi yang memungkinkan. Fa'idha Fa'idha min kulli asbab al-madi al-matlubah. setelah pasukan disiapkan, diinspeksi, diperiksa berapa jumlah orang yang ikut perang, persenjatanya oke semuanya siap. Ya, udah siap mau perang ini, waktu sudah tepat, jelas. Rasulullah mengangkat kedua tangannya memohon kepada Allah. Jadi sebab ikhtiar sudah dilakukan. Ingat, zaman Nabi itu perang dihitung jumlahnya Ibu. Nanti pulang dihitung lagi, jam berapa? Jangan ada hilang. Ya, sudah sempurna persiapan lagi dianya. Rasulullah berdoa, Allahumma munzilal kitab, ya Allah, Kaulah yang menurunkan Alkitab dan Al-Quran, wa mujriyas sahab, yang mengirimkan hazimal ahzab, yang menghancurkan musuh-musuh, ihzim, hancur mereka ya Allah, wansur alaihim, dan tolonglah kami atas mereka. Jadi setelah maksimal kita kalkulasi jelas, hati yang disandarkan kepada Allah. Yang menarik Ibu, Allah berfirman, walam taqtuluhum walakin Allah taqtuluhum wa ma ramaita id ramaita walakin Allah rama. Bukan kalian yang membunuh musuh-musuh itu, tetapi Allah membunuh mereka. Dan bukan kalian melempar atau memanah mereka itu, tapi Allah yang memanah mereka. Masya Allah. Artinya apa? Walaupun seorang muslim tepat bidikan panahnya, kena bukan semata karena hebatnya dia. Allah yang menghendaki itu. Bahkan subhanallah dalam perang Badar atau perang Uhud ini, kita mau dihantam itu dengan pedangnya. Siapa yang memegangnya? Junudun minal malaikat, pasukan Allah kirim berupa malaikat. Tapi sahabat nggak salah paham. Kalau Allah kirim malaikat membantu kita perang dengan kafir, kita duduk saja ya nak. Malaikat perang. Enggak, tetap sabar, mengerahkan tenaga. Kalau kita gimana? Mau perang. Allah tolong kirim malaikat. Kita angkutan saja. Begitu aja. Disentil oleh malaikat orang. Kan selesai. Tidak. Sahabat tetap berperang. Luka-luka tubuhnya. Masya Allah. Jadi dari sini kita tahu ada tawasun keberimbangan antara ikhtiar dan tawakal. Ya, setelah maksimal kita berusaha, sebenarnya tawakal kepada Allah. Ya. Dan begitulah petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam banyak urusan dan banyak masalah. Ini satu contoh. Contoh yang lain, bagaimana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menunggu perintah Allah untuk segera keluar meninggalkan kota Mekah ke Madinah. Itu bukan atas kehendak Nabi. Sahabat sudah pergi meninggalkan kota Mekah karena tidak kondusif di kota Mekah itu. Mereka pergi ke Madinah. Sementara Nabi tidak juga tinggalkan kota Mekah itu. Sampai ada perintah Allah untuk meninggalkan kota Mekah itu. Ketika datang izin Allah untuk Nabi tinggalkan kota Mekah itu, ya, Rasulullah SAW tinggalkan kota Mekah itu. Bahkan ketika ada di Bukit Sur ya, di Jabal Sur, Ibu yang haji umrah, kalau kesempatan tengok, ada masih yang Ibu? Ada dua gua Sur dengan gua Sur. Kalau gua Hira kan Rasulullah berluar di situ. Apa? Wahyu pertama itu gua Hira namanya. Satu lagi gua Sur. Gua Sur itu tempat persembunyian Nabi dengan Abu Bakar ketika tinggalkan kota Mekah. Enggak langsung jalan Ibu. Bersembunyi di tempat itu untuk beberapa malam. Selama itulah Asma putrinya Abu Bakar mendatangkan makanan di gembol ini. Apa bahasa Nabi? Bahasa gembol. Kain untuk Nabi Abu Bakar. Masya Allah. Sampai sekarang masih ada. Nah, Rasulullah kemudian memilih siapa yang menemani beliau untuk
Dan ke Madinah itu. maka dipilihlah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah siap untuk melakukan perjalanan Dengan membawa makanan dan minuman. ya, disediakan oleh Asma bin Abi Bakar. Jadi dalam perjalanan Rasulullah pun menyiapkan bekal makanan minuman karena beliaunya manusia. Nggak seperti orang Yaman, Ibu, di zaman Khalifah Umar bin Khattab. Itu orang Yaman, Ibu. Pergi haji ke Mekah. Nggak mau apa-apa. Umar bertanya, "Ala tatazawwadun?" Kenapa kalian nggak mau bekal? Apa mereka menjawab? Nahnu mutawakkilun 'ala Allah. Untuk apa kami berbekal? Kami bertawakal kepada Allah. Umar bilang apa? Kau bukan tawakal, kau nyusahkan diri sendiri. Dia mau bepergian sama keluarga, naik mobil, siapkan makanan, apa, duitnya berapa, siapkan. Ya, jadi bekal itu harus gitu. Nabi aja berbekal, menyiapkan apa kendaraan yang cocok perjalanan menuju Madinah itu. Karena cukup jauh Madinah itu. Di zaman itu ya kan belum seperti sekarang. Sekarang ada pesawat, ada kereta, ada jalan tol yang begitu cepat. Dulu kan enggak, Ibu. Bahkan Rasulullah mencari seorang penunjuk jalan. Ya, Khirid itu yang tahu jalan. Ditunjuklah seorang laki-laki kafir musyrik untuk menunjuki jalan Nabi. Diupah itu. Namanya siapa? Ustaz pakai tanya. Hah? Abu Hurairah. Khirid itu artinya orang yang menunjuki jalan. Nama orang itu Abdullah bin Uraikid kalau saya tidak lupa. Itu orang musyrik. Itu Nabi karena dia tahu jalan. Dan jalan dilewati waktu itu dan tidak jalan yang umum orang lewati, tapi nyusur pantai. Dan Abdul tahu jalannya. Itu upah. Nah, pelajaran kita boleh kita mempekerjakan orang Muslim pun untuk sering berbuat kita. Ada masalah. Atau sebaliknya kerja sama orang Muslim tidak ada masalah. Ali bin Abi Thalib pernah membantu pekerjaan seorang wanita Yahudiya. Habis membantu Yahudiya itu dapat upah berupa korban. Datang kepada Nabi, jelaskan tidak ada masalah. Sebatas pekerjaan tidak ada masalah. Kecuali kalau pekerjaan yang strategis, contoh. Umar pernah minta laporan dari Abu Musa al-Asy'ari tentang nilai kekuasaannya. Di zaman Umar itu sudah tertib administrasi, Bu. Diserahkan kepada Umar bin Khattab laporan itu. Oh, kata Umar, bagus sekali ini laporannya, bagus. Kata Abu Musa, ini asistenku, wahai Umar, yang menulis laporan ini. Oh, suruh sini. Disuruh ke masjid, Ibu. Sini, biar dia lakukan siapa dia dan saya bacakan suratnya. Abu Musa mengatakan, dia bisa ke masjid, wahai Umar. Dia nggak bisa ke masjid. Dia bukan. Dia orang kafir. Kata Umar, suruh dia pergi jauh-jauh. Jadi jangan mempekerjakan orang kafir untuk urusan strategis. Itu kan rahasia umat itu. Administratif nggak boleh. Kalau untuk tukang kebun, untuk bersih nggak apa-apa. Tapi kalau untuk urusan rahasia nggak boleh. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Imran, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidu bitanatan min dunikum." Jangan kalian mengambil orang kepercayaan kalian di luar golongan kalian. Nggak boleh. Sudah habis waktunya. Cukup materi saya? Atau masih? Iya. Memang ngaji itu kurang waktu. Karena memang banyak yang bisa kita bahas bersama. Ada beberapa pertanyaan. Penanya mengatakan tadi kalau Allah cinta, Allah akan memuji. Itu bukan kata saya, atau Ibu. Saya mau menyebutkan hadis. Inna Allah tidak ahabba abdan ibtalahu.
Sesungguhnya Karena kalau Allah mencintai seorang hamba, Allah pasti akan mengujinya. jadi ibu jangan berharap dimanja sama Allah. Nyanyi-nyanyi diberi apa? Enggak, pasti diuji. Ujian itu bisa menimpa diri kita, Penyakit atau harta kita atau sebagainya, gitu ya. Nah, Dia begitu. Bukan kata saya, Rasul kata begitu. tetapi bagaimana dengan kondisi? Ya, diberikan oleh Allah apa yang dimau oleh kita. Diberikan ke rezeki. Suami sehat, sampai-sampai saya merasa saya tidak pantas menerima semua karena Allah. Masya Allah. Yakin, takutnya basa-basi gitu kan. Tak pantas jadi orang kaya. Ibu, ujian itu ada dua. Ujian yang berupa sesuatu menyenangkan dan yang tidak menyenangkan. Sama. Itu kan perasaan kita sendiri. Apa itu, Bu? Al-Fajr. Allah berfirman, wa fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu rabbi akraman. Itu kan kita. Adapun manusia itu kalau diberi Allah kesenangan, dia merasa Allah memuliakan diri. Padahal Allah mengatakan ibtalahu, diuji dengan kesehatan itu. Apa ujiannya? Syukur. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu. Namun bila Allah mengujinya dengan disempitkan rezekinya, fayaqulu, dia mengatakan Rabbi ahanan, Allah menghina aku. Enggak dihina. Dua-duanya ujian, yang kaya diuji, yang miskin diuji, yang sakit diuji. Kita kan salah ngomong. Ada teman bapak usahanya, ibu sabar ya, ibu diuji. Andai sukses pun diuji, syukur atau tidak. Takziah atau kunjungi orang sakit, bapak ibu sabar ya, Allah menguji bapak dengan sakit. Yang sehat pun diuji, siapa bilang enggak? Yang sukses diuji, enggak diuji, semuanya ujian. Bahkan orang akan lebih mudah melewati ujian berupa kesulitan ketimbang kenikmatan, loh Ibu. Sabar itu lebih mudah karena tidak melakukan apa-apa, tidak nahan saja. Kalau syukur, ada tindakan, ada perbuatan. Ya, Ibu lebih susah mana? Disuruh manjat pohon atau dilarang naik pohon, yang mana? Lebih mudah dilarang naik pohon, tinggal nggak usah naik kok. Kalau disuruh naik pohon, bisa nggak ya? Ya bisa. Turunnya sih nggak bisa. Ya udah lompat aja kalau gitu kan. Jadi mengerjakan sesuatu lebih susah ketimbang meninggalkan sesuatu. Maka setiap perintah itu ada syaratnya apa? Istitoah, mampu atau tidak mampu. Haji, mampu nggak? Sholat sambil berdiri, mampu nggak? Sedekah, mampu nggak? Kalau nggak mampu, gugur. Itu perintah. Tapi kalau larangan, nggak pakai syarat. Nggak pakai syarat. Dilarang berzina, dilarang judi, dilarang mampu, nggak pakai syarat. Kenapa? Hanya meninggalkan kok. Ya Bu ya. Jadi jangan. Ya keduanya diuji Ibu. Saya kok dibilang Allah banyak, sehat selalu, duitnya banyak. Diuji oleh Allah gitu. Mau bersyukur atau tidak. Maka saya sering mengatakan orang kaya suruh bersyukur. Ya. Saya bersyukur. Jangan sabar. Yang miskin suruh sabar. Bukan disuruh syukur. Suruh sabar. Yang gak enak itu sabar. Yang enak syukur. Kan gitu Bu. Hah? Orang kaya disuruh sabar. Enggak kurang sabar. Disuruh syukur. Gitu. Yang menderita sengsara suruh sabar. Ya Bu ya. Saya senang banget mendengar kalimat Ibu yang di sini. Saya suka. Saya merasa saya tidak pantas. Masya Allah. Allah yang Maha tahu dengan faktor ujian untuk masing-masing kita. Maha tahu. Ibu ingat nggak diskusi yang sering saya sampaikan? Ini kita bahas bersama. Sesungguhnya ada orang-orang yang tidak akan membuat baik imannya kecuali kekayaan. Kalau kekayaan, andai aku fakir karena Allah, maka fakir merusak iman orang ini. Ada pula hamba yang tidak akan baik imannya kecuali kefakiran. Maka Allah fakirkan, bukan Allah hinakan.
supaya baik imannya. Yang ketiga, ada hamba orang tidak akan baik imannya kecuali kesehatan. Kalau sehat, kalau sudah sakit pasti rusak imannya. Yang keempat apa kata Allah? Ada juga hambaku orang yang tidak membuat ini kecuali penyakit. Itu sakit aja. Tapi baik imannya. Jadi Allah mau tahu ini dengan apa? Dengan agak salah Allah beri ujian. Maka tadi saya bilang, jangan minta Allah untuk meringankan ujian, apalagi nggak usah diuji. Kenapa? Karena Allah yang Maha tahu seberat dan sebesar apa ujian yang cocok untuk kita. Allah nggak salah. Ibu diuji kaya, masa merasa malu jadi orang kaya itu nggak apa-apa, ibu kaya itu ya. Tapi bersyukurlah kepada Allah. Gitu ya. Bagaimana harus disikapi ketika orang tua mendapati anaknya keluar dari agama Islam atau tidak murtad orang itu sih. Padahal waktu itu kurang pendidikan agama Islam susah untuk anak supaya beragama. Akankah orang tua diminta pertanggungjawaban atas perbuatan? Tentu tidak. Setelah anak itu mukallaf, dia bisa menentukan jalan hidupnya. Orang tua nggak lagi tanggung jawab, Ibu. Kecuali kalau kita abai lalai tidak pernah mendidik anak kita, salah jalan kita terus. Orang sudah mukallaf, dia bertanggung jawab atas perbuatan sendiri. Walaupun itu sangat disesalkan orang tua. Kurang sedih apa Ibu? Nabi Nuh alaihissalam ketika mendapati putranya tidak mau beriman kepada Allah seperti ayahnya. Sampai di akhir banjir sudah naik Ibu. Nabi Nuh kepada anaknya, dipanggil itu anak. Ya bunayyar kam ma'an waladika ma'an kafirin, anakku sunnah naiklah ke atas bersama ayah. Jangan kau ada bersama kafir itu. Anak itu dengan sombong mengatakan, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Nggak usah ayah. Aku akan naik ke atas puncak gunung, tidak akan tersentuh oleh air ini. Nabi Nuh mengatakan, tidak akan ada siapapun yang mengatakan dirimu. Dia hadap Allah ini. Baru ngomong begitu Nabi Nuh, gelombang datang menerjang. Tenggelam itu bukit dan gunung itu. Terpisahlah Nabi Nuh dengan putranya. Seperti apa Nabi Nuh sedihnya? Ya sedih. Diungkapkan dalam kalimat apa? Rabbi innahu min ahli wa inna wa'dakal haq. Ya Allah, anak itu kan keluargaku. Janjimu itu benar. Apa Allah menjawab? Innahu laisa min ahlika. Itu bukan keluargamu. Anakmu itu bukan keluargamu. Innahu amalun ghairu salih. Itu anak bukan orang yang saleh. Jadi Allah nggak beban kepada Nabi Nuh. Rasa sedih pastilah. Ibu katakan sedihlah. Tapi kita nggak akan bertanggung jawab itu. Likullim bi'im bima kasabat rahim. Orang hanya bertanggung jawab atas amal perbuatannya. Anak didik semasa kecil. Setelah dia dewasa, bukan urusan orang tua. Nah, begitu Bu ya. Nah, maka mendidik itu dari kecil Ibu. Walaupun kita nggak tahu hasilnya. Ibu perhatikan, anak yang kita didik itu ada 4 kemungkinan hasilnya. Pertama, anak itu menjadi qurratul a'yun, permata hati kita, penyejuk hati kita, penyejuk hati. Yang kedua, anak itu statusnya adalah zinatul hayat di dunia. Perhiasan yang mengenai kehidupan kita. Yang ketiga, anak itu adalah sebagai ujian. Allah mengatakan nama Allah kamu anak ujian. Yang keempat, anak itu menjadi musuh sebagai orang tua. Berapa banyak kita lihat orang tadi dibunuh sama anaknya. Maka Allah ingatkan kita dalam surat At-Taghabun. Inna min azwajikum auladukum faruhum. Sesungguhnya di antara istrimu, anak-anak akan ada yang menjadi musuh bagimu. Waspadalah mereka itu. Didik baik-baik. Ya. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya di luar tema. Bagaimana cara kita mengirim surat Al-Fatihah untuk orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal? Gimana? Bagaimana kita mengirim surat Al-Fatihah untuk orang yang masih hidup? Mungkin dari ya. Dari masih hidup untuk yang sudah meninggal itu kayaknya ya. Untuk orang yang masih hidup dengan orang yang sudah meninggal. Nah, mungkin pertanyaan gitu tadi. Yang hidup ngirim Fatihah. Seperti kata
ila ruhi atau ila arwahi dan sebagainya. Oke, Bu dengarkan baik-baik. Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Ibu tahu nggak Imam Nawawi madhab apa? Madhab Imam Nawawi. Imam Nawawi. Beliau itu ikon madhab Syafi'i. Imam Nawawi itu madhab Syafi'i. Bukan madhab Hanafi, bukan madhab Maliki, bukan madhab Syafi'i. Apa beliau mengatakan tentang yang ditanyakan ini? Beliau mengatakan wal masyhuru fi madhabina annaha la tasilu. Itu kata beliau, bukan kata saya. Yang masyhur dari madhab kami bahwa itu tidak sampai. Kata Imam Nawawi. Justru yang mengatakan sampai bukan Imam Nawawi, bukan Imam Syafi'i, tapi Imam Ahmad bin Hanbal. Jadi Imam Ahmad mengatakan begini, kita membaca Al-Quran yang mana? Surat apa saja. Selesai kita membaca, kita mengucapkan begini. Allahumma awsidni min salat wa bima qara'tu li fulan. Itu sampai kata Imam Ahmad. Ya Allah, sampaikanlah pahala seperti yang kau berikan untukku dengan bacaan Al-Quran. Itu sampai. Berarti bukan mengirim, tapi al-musyarakah. Coba kalau mengirim, saya punya buku. Nah, saya kirim ke ibu. Berarti buku nggak lagi bersama saya. Menjadi milik ibu. Tapi kalau kita musyarakah, artinya kita dapat, dia juga dapat. Itu penjelasan Imam Ahmad. Imam Nawawi katanya wal masyhur fi madhhabina annaha la tasilu. Pendapat yang masyhur dari madhab kami madhab Syafi'i itu enggak ada. Ibu bisa tengok dalam kitab apa fikih sunnah pegang janaiz. Ya, yang pegang kitab fikih sunnah saya coba nanti baca kitab janaiz. Oh, temu Imam Nawawi. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tolong dijelaskan sebenarnya dari hadis Nabi terdapat pada buku Minhajul Muslim halaman sekian-sekian. Sabda Rasulullah tentang 70 orang dijamin masuk surga tanpa hisab tanpa adab. Mereka itulah orang-orang yang meminta diruqyah sebetulnya. Hadisnya itu diruqyah. Ya, 30 al-qayyum baik ini singkat daripada di sini. Jadi Rasulullah diperlihatkan Allah pada beliau itu umat Nabi yang begitu banyak. Dari sekian banyak umat Nabi itu ada 70.000 umat Nabi yang akan masuk surga tanpa hisab tanpa adab. 70.000. Dalam hadis lain dikatakan fasdatu rabbi, aku minta tambah kepada Allah. Jadi jumlah 70.000 tadi. Fazadani, maka kalau tambah untukku. Berapa? Ada dua riwayat. Riwayat yang pertama dari 70.000 tadi ditambah 70.000. Hadis yang kedua mengatakan per satu orang ditambah 70.000. Berarti jumlahnya 70.000 kali 70.000. Berapa? 4.900.000. Ibu hitung sini nanti. 70.000 kali 70.000. Kurang lebih 4,9 miliar. Syekh Utsaimin mengatakan umat Nabi Nabi sebanyak itu gimana? Enggak sebanyak itu. Kalau sampai 4 miliar. Nah, sahabat bertanya, siapa mereka itu ya Rasulullah? Diazab dan ya dihisab masuk surga. Sebutkan 4. Pertama, ayastakun, mereka orang yang minta diruqyah. Ada orang mengatakan tidak minta diruqyah, tapi boleh meruqyah. Ingat dalam agama Muslim dikatakan layar pun sama, tidak meruqyah. Maka yang pertama dikatakan oleh Syekh Islam rahimahullah mengatakan hadza murrawi,
Ini bukan ucapan Nabi, tapi anggapan perawi hadis ini. Kenapa? Andai meruqyah atau meminta diruqyah itu penghalang mendapatkan fadilah keutamaan tadi, pasti Rasulullah jelaskan. Pasti Rasulullah larang, jangan meruqyah, jangan minta diruqyah. Kenapa? Karena begini begitu. Ternyata Rasulullah membolehkan kita meruqyah boleh. Mau minta, mau meruqyah, nggak ada masalah. Rasulullah mengatakan, la ba'sa birruqa ma lam takun syirkan. Tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak ada unsur kesyirikan, nggak ada masalah. Ini poin pertama. Kedua, wala yaktawun, tidak mengobati dengan sudutan dari api. Jadi api dipanaskan di sudut. Walaupun Rasulullah menyatakan itu ada manfaatnya. Unsur yang ketiga, dan tidak itu merasa nasib kalau ketemu fenomena buruk. Misalnya dengan buruk ini tanda ini alamat ini. Tidak ada. Saya mengatakan dengan fenomena buruk tidak. Itu dulu jahiliyah begitu. Kalau mau pergi dengan suara burung ini, enggak jadi. Pada sekali. Bagaimana dengan kita sekarang? Mau ngaji begini? Tanda apa, Bu? Tanda sial. Yang bukan kita tidak jatuh. Jangan kuat masalahnya. Jadi jangan diurungkan. Mimpi dasar roket untuk dalam mimpi ya. Papa dan sudah sama mimpi dasar sama untuk kamu di dalam dalam mimpi. Kalau benar kan harus ganti dasar baru. Jadi jangan memaknai apa-apa sih, nggak usah. Ini namanya tatawur. Maka itu kalau berangkat mendatang rumah kemana? Rumah kemana ini? Ucapkan Bismillah tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Tambah lagi kalimat Hasbiyallahu la ilaha illa huwa alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Cukup sudah berangkat. Kalau terjadi sesuatu beneran, jangan dirunut ke belakang. Ibu mimpi apa sih? Kok bapak kena musibah? Enggak usah dirunut ke belakang. Katakan qadarullah atau qadarullah. Selesai sudah. Iya, aku mimpi nggak enak semalam. Cuma bapak ngotot aja pergi. Akhirnya bikin. Jangan dirunut-runut lagi. Itu Bu ya. Nah, yang keempat adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Yang mendapatkan jaminan itu tadi masuk surga tanpa hisab adalah yang bertawakal kepada Allah. Andai benar tawakal kita loh, bukan hanya lisan tadi seperti awal kita bahas. Ngomongnya tawakal kepada Allah, padahal tawakal kepada pekerjaan. Ini orang di sana. Dulu pelanggan banyak ke saya, sekarang beli dia, berarti dia rampas. Di mana tawakal kita kepada Allah kalau begitu? Emang ada orang bisa merampas hak orang lain? Rezeki orang tidak bisa. Begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kapan akan padahal yang sudah berusaha semaksimal mungkin hasilnya sesuai dengan hasil saya sampaikan dalam hidup kita mengharapkan sesuatu, mengharapkan sesuatu, namun tak kunjung mampu kita dapatkan. Yang kita khawatirkan menjadi ingat. Kenapa? Karena itu adalah ujian, bukan pilihan. Kalau berpikir mau sukses atau gagal, sukses itu nggak ada pilihan. Mau sehat atau sakit, nggak ada. Kalau pilihan itu, mau kaya atau miskin, nggak ada pilihan. Ujian kamu tidak menyenangkan gitu loh. Jadi kalau ibu berpikir saya berusaha harus berhasil, enggak. Usahanya melakukan perintah Allah, itu tadi surat apa? Al-Hadid 23 tadi loh, Bu. Kenapa harus tawakal kepada Allah? Likai la ta'sau ala ma fatakum, supaya kamu enggak putus asa dengan yang hilang dari kamu. Kita enggak mencapai keinginan itu enggak apa-apa gitu. Jangan putus asa. Kalau berhasil jangan kegirangan begitu. Syukur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana yang dimaksud dengan bersabar pada kesenangan pada ini? Padahal kita harus minta. Ini penjelasan terakhir. Sebenarnya
Jadi artinya kita tidak lemah diri kita. Bukan berarti kita bukannya musyrik bersandar kepada diri. Bukan, artinya kuatkan diri kita. Itu tadi bahasa Nabi. Ikhris lama yang kau lakukan sesuatu. Aku nggak mungkin orang bisa kenal kita itu bersandar kepada diri. Menguatkan diri kita, memotivasi diri gitu loh. Jangan orang yang kaku. Orang bisa kenapa kita tidak? Kalau capek istirahat, kalau menangislah. Jangan menjadi orang bukan berarti PD, self confidence, percaya diri. Enggak. Allah memberikan kita potensi kekuatan kok. Sama dengan Allah mengatakan, "Kutiba alaikumusiyam wajib aku nggak mau puasa." Nggak puasa mampu kok. Nah, gitu loh. Jadi mendongkrak semangat kita. Itu berikhtiar tadi. Orang bisa bekerja kemeringet kok. Kenapa kita nggak bisa keringatan? Untuk mendapatkan yang kita inginkan harus. Itu mana? Apa? Pesan itu kepada nanti di ujung bahasan kita akan temukan. Wallahu a'lam bishawab. Satu lagi, Ibu. Apa hukumnya kita berkabi, kita berencana ingin anak atau tiga saja? Dua anak cukup. Laki perempuan sama saja. Kata siapa sama? Allah mengatakan walaisad dzakaru kal unsa. Ini enggak sama laki sama perempuan. Di mana samanya? Satu pakai rok, satu pakai celana kok sama. Yang satu ganteng, satu cantik, masa sama? Minta kepada Allah. Ibu mohon maaf. Jabir bin Abdillah. Jabir bin Abdillah. Dia mengatakan kepada ya Rasulullah, aku sudah mendapatkan seorang wanita. Aku sangat mencintai untuk aku nikahi dia ya Rasulullah. Apa Rasulullah mengatakan? Dia mengatakan itu. Hanya saja dia tidak memberiku keturunan yang surga. Dia nggak bisa memberiku keturunan. Jadi bertanya apa zawajuha? Udah ya Rasulullah. Jangan. Tolong diingat. Jangan itu bukan pengharangan, bukan. Karena saya pun nggak punya anak. Artinya kalau ada gitu loh. Pilih. Tazawwaju ini perempuan yang banyak anaknya, wadud banyak anak. Wadud yang saya cinta pada suami. Kenapa? Fa'in ukasirum bikum akumam yaumil qiyamah. Karena aku senang dari akhirat. Jadi nggak ada masalah. Kalau nggak ada masalah, nggak kurang kemuliaan. Ada orang, Ustadz, saya mengadopsi anak. Ini anak punya saya, punya orang tuanya. Kenapa sih juga mikir gitu loh? Ini anak angkat saya, pilih saya atau milih orang. Kenapa berbuat begitu? Semua kebaikan pasti untuk kita. Kalaupun harus mengadopsi anak, disatakan nasab anak itu nggak boleh kepada kita nasabnya. Rasulullah pernah mengadopsi anak namanya Zaid bin Harithah. Tetap namanya Zaid bin Harithah, bukan Zaid bin Muhammad. Kalau perlu kasih tahu anak itu, kamu memang kecil ibu sang ayah di sini. Tapi kalau ingat ayahmu, ibumu itu orangnya. Jangan kita semua tambah kebaikan buat kita. Jangan rugi dong saya. Berapa puluh juta, berapa ratus juta saya nggak usah. Itu yang begitu. Semua kebaikan buat kita. Kurang apa sih kita? Dengan firman Allah ujung surat Al-Muzammil. Wana tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu inda kebaikan apapun kamu lakukan kau dapati di sisi Allah. Jadi jangan mikir oleh berbuat baik itu, lakukan. Ya, karena di zaman modern pendidikan dan dia hidup sama Allahu Akbar. Ini sama dengan yang Allah ingatkan dalam surat Al-An'am dan Al-Isra. Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Ada dua ayat sama. Wala taqtulu min imlaq. Apa bedanya? Jangan engkau membunuh anakmu. Dua. Pertama, khasyatal imlaq.
Artinya orang tuanya hidup mapan, bahagia, banyak harta. kalau punya anak, anaknya mengambil harta rezeki orang tuanya, dibunuh itu anak. Atau sebaliknya, min imlak, orang tuanya, bapak ibunya sudah miskin, susah. Kalau punya tambah susah. Dilarang dua-duanya oleh Allah. Nahnu narzuquhum wa iyyakum. Kami yang memberi anakmu dan dirimu. Jadi anak itu ibu tidak mengambil rezeki orang tuanya. Ya. Gimana logika kita seperti ini sekarang? Pendidikan anak nggak usah banyak-banyak. Anak membawa rezeki. Hanya ikhtiarnya dititipkan sama orang tuanya. Maka seorang ayah belum punya anak, segini usahanya, cukup berdua sama istri. Tambah anak, tingkatkan intensitas usahanya. Anaknya banyak, semakin banyak ikhtiar. Ini kadang-kadang sudah punya istri, punya anak, macam bujangan saja, kelayapan kemana-mana. Gimana enggak? Ambruk, ambiar itu rumah tangga lebih. Jadi semakin banyak punya anak kita ikhtiar dititipkan sama kita. Jangan ngomong, kita dong anak. Emang nggak pernah jadi anak? Dulu kan begitu. Kita waktu kecil, mama minta uang, papa minta uang. Sekarang jadi mama papa. Ayo, nggak usah marah kalau anak minta uang. Bukan makan rezeki kita, dia punya rezeki sendiri ibu. Terakhir, coba ibu perhatikan baik-baik. Ada dua orang kakak beradik laki-laki, sahabat Nabi, yang kerja semangat. Yang satu ngajar dengan Nabi. Ya, kerjanya agak rasa gimana nih? Ya Rasulullah itu saudara tuanya minta makan kepadaku, nggak mau berusaha. Apa harus jawab? Ini penting. Apa jawab? La'alla tuzahu. Boleh jadi rezekimu bahkan Allah saudara. Itu hadis. Jadi jangan ngomong enak, minta duit, mama tahu nggak capek. Ya Allah, mama nggak pernah jadi anak apa ya, lanjut jadi mama gitu. Ya, makanya usaha orang tua itu kita itu. Jadi jangan anak, ya kalau takdirnya punya anak ya Bu ya, dia tetap punya anak. Jangan dibunuh, sengaja. Sudah dinyatakan positif dalam hamil, digugurkan sama dengan apalagi sudah 4 bulan ke atas sudah berbentuk, nggak haram. Kecuali karena pertimbangan kesehatan. Ini asal hamil bermasalah. Bahkan mau bersalin gitu kata dokter, Bapak ini nggak bisa diselamatkan dua-duanya. Kalau diselamatkan ibunya, anaknya jadi korban. Atau sebaliknya, diselamatkan ibunya jadi korban. Bapak pilih yang mana? Ibunya saja dah dikorbankan, tidak cari yang lain. Jangan, anaknya harus dikorbankan, itu kaidah fikih begitu. Jahat banget suami itu. Udah dok, istri aja lah biarin, apa aku ikhlas. Ya Allah, makanya suami itu kalau istri bersalin temani. Demi Allah saya pernah mendampingi saya. Saya izin sama dokter, dok saya izin ikut masuk ke ruang bersalin. Saya dampingi. Walau mandi keringat peluk kayak begitu menjerit, sabar. Nasib kita semua di tangan Allah. Artinya istri itu kan tenang, gitu kan? Jangan ngerokok depan ruang bersalin. Udah belum dok? Udah belum. Istri itu menjerit terpaksa kita. Masuk boleh. Saya pernah dengan Allah boleh. Sampai anak saya ketika keguguran itu jam 2 malam hiburan itu saya pulang bahwa ada anak itu yang sudah meninggal. Saya mandikan. Waktu itu kan belum ada HP, nggak bisa ngambil foto. Ada istri nggak tahu kayak apa tuan. Laki-laki sudah sempurna karena kena penyakit apa virus toksoplasma rubella. Apal banget itu saya. Itu kalau keluar juga mungkin cacat ibu. Masya Allah, qadarullah seperti itu. Nggak apa-apa, nggak usah disesali. Ya, itu takdir Allah. Allah bisa kepada anak itu. Dan simpanan buat kita. Ya. Anak itu nanti kata Nabi, ibu yang pernah kehilangan anaknya yang kembali dan meninggal nggak usah sedih. Anak itu kata Nabi nanti menunggu di depan pintu surga. Allah mengatakan udkhulul jannah, masuklah ke surga. Anak itu mengatakan tidak, aku tunggu ajak Bapak Ibu ke surga. Iman bapaknya. Jadi anak itu menjadi syafaat buat kita. Saya suka kalau ada orang sedih itu, ibu jangan terlalu sedih lah. Memang namanya manusia ya, kehilangan pasti sedih. Itu berita itu.
Farotan itu simpanan, Ibu. Ya, wallahu a'lam bishawab. Cukup sementara, Ibu yang kita bahas, mudah-mudahan bermanfaat. Semoga Allah senantiasa merahmati kita semua. Sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesilan dan ilmu yang diberikan oleh kita. Mengenai kata-kata diri kepada Allah Azza wa Jalla. Semua yang disampaikan oleh beliau yang kita jalankan, yaitu bersama dengan sebenar-benarnya Allah yang didahului oleh dia yang kita sendiri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum kita majelis ini, mari kita jangan mengambil dan tanggal majelis sudah Assalamualaikum.